Kami di sini ingin mempresentasikan tentang pusat pertanggungjawaban. Saya Mary Risa Ramawati dengan NPM 0221181663 selaku moderator. Andrea Fisher, NPM 0221180082. Saya Indah Kurniati, NPM 0221181185. Perkenalkan, nama saya Hikmatus Saada dengan NPM 0221181227. Pengertian dari pusat pertanggungjawaban sendiri adalah suatu segmen usaha di mana manajer bertanggung jawab terhadap suatu set aktivitas tertentu. Akuntansi pertanggungjawaban adalah sebuah sistem yang mengukur hasil dari setiap pusat pertanggungjawaban sesuai dengan informasi yang dibutuhkan oleh manajer untuk menjalankan pusat pertanggungjawaban tersebut. Pusat pertanggungjawaban sendiri erat kaitannya dengan akuntansi pertanggungjawaban, anggaran, dan laporan pertanggungjawaban. Anggaran kos merupakan alat untuk mengendalikan kos, anggaran penjualan yang merupakan alat untuk mengendalikan penjualan. Proses pengendalian berjalan saat anggaran telah dilaksanakan, kemudian dibandingkan dengan hasil pelaksanaannya. Pertanggungjawaban juga dimiliki unsur-unsur loh. Nah, unsur-unsurnya sendiri terbagi menjadi 4. Unsur yang pertama yaitu unit organisasi, bagian yang dikendalikan oleh responsibility center. Yang kedua, manager, penanggung jawab bagian responsibility person. Yang ketiga, budget, anggaran sebagai alat pengendali. Yang terakhir ada report, laporan pertanggungjawaban. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, unit organisasi. Unsur yang paling penting dalam akuntansi pertanggungjawaban adalah menentukan tempat-tempat yang akan dikendalikan. Nah, untuk menentukan tempat-tempat ini, perusahaan perlu menyusun suatu struktur organisasi. Adapun fungsi struktur organisasi sendiri adalah yang pertama, deskripsikan tugas masing-masing perorangan dalam struktur organisasi tersebut. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing posisi yang ada di dalam struktur organisasi. Yang ketiga, garis pelaporan pertanggungjawaban. Kita masuk yang kedua, yaitu manajer atau responsibility person. Semua perusahaan biasanya terdiri dari beberapa kelompok kerja atau unit-unit yang merupakan pusat-pusat pertanggungjawaban. Nah, dalam proses pengendalian kos atau pendapatan, unit-unit tersebut harus dipimpin oleh seseorang yang biasanya disebut dengan manajer. Selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai anggaran budget. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu, dinyatakan dalam ukuran finansial. Anggaran memiliki peran penting dalam proses perencanaan dan pengendalian keuangan perusahaan. Agar fungsinya dapat berjalan dengan baik, maka proses pembuatan anggaran pun menjadi suatu yang krusial sifatnya. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran. Yang pertama ada partisipasi dalam penyusunan anggaran, yaitu ada dua pendekatan yang biasa digunakan, yaitu adalah top-down approach dan bottom approach. Yang pertama, pendekatan top-down, manajer senior akan menetapkan besaran anggaran untuk manajer yang berada di bawahnya, atau lebih rendah, seperti pelaksana. Yang kedua, pendekatan bottom-up, manajemen pada tingkat yang lebih rendah ikut berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran. Biasanya motivasi dan komitmen moral pelaksana akan lebih baik dalam melaksanakan target yang ditetapkan dalam anggaran. Yang kedua ada tingkat kesulitan target anggaran. Target yang terlalu tinggi akan membuat pelaksana atau penanggung jawab anggaran menjadi putus asa untuk memenuhi target tersebut. Sebaliknya, jika terlalu rendah juga tidak baik. Target yang ditetapkan dalam anggaran hendaklah cukup menantang, tetapi mungkin untuk dicapai. Yang ketiga, keterlibatan manajemen senior. Manajemen senior haruslah menelaah anggaran yang telah dibuat oleh pelaksana anggaran, melakukan tindak lanjut dan memberi saran-saran atas realisasi anggaran. Penting sebagai umpan balik bagi pelaksana dan lebih memotivasi dalam usaha untuk mencapai target yang disepakati bersama. Yang selanjutnya ada laporan pertanggungjawaban atau responsibility report. Laporan ini merupakan sarana untuk penilaian kinerja dari pusat-pusat pertanggungjawaban. Biasanya laporan ini dibuat pada akhir periode. Isi dari laporan ini adalah data anggaran, data aktual atau realisasi anggaran, dan varians atau selisih antara yang dianggarkan dengan realisasi. Selisih bisa merupakan selisih yang menyenangkan, yaitu favorable,
Maka apabila jika kos aktual lebih kecil daripada kos yang dianggarkan. Sedangkan untuk variance yang tidak menyenangkan atau unfavorable bila mana kos aktual lebih besar daripada kos yang telah dianggarkan. Selanjutnya ada contoh serta pembuatan laporan pertanggungjawaban. Tahap 1 yaitu contoh proses pembuatan laporan yang berada di bawah. Misalkan, pimpinan direktur produksi. Pertama kali setiap bagian yang berada di bawah departemen produksi maka akan membuat laporan bagian masing-masing. Dalam kasus ini akan ada 3 buah laporan bagian, yaitu laporan kos bulanan dari bagian pemotongan, bagian perakitan, dan bagian pengepakan. Laporan kos bulanan dari bagian perakitan contohnya seperti PT Fiona. Bagian perakitan, laporan kos bulanan dalam jutaan rupiah. Laporan dibuat bulan Oktober 2009, pimpinan bagian oleh M. Akbar ST. Ada jenis kos, anggaran, aktual, dan varians. Saya akan melanjutkan penjelasan contoh serta prosedur pembuatan laporan pertanggungjawaban pada tahap 2. Pada tahap 2, contoh proses pembuatan laporan yang berada di bawah pimpinan Departemen Pengawas Operasi Produksi akan membuat laporan departemennya yang berisikan gabungan dari 3 bagian yang ada di bawahnya, yaitu 1. Bagian pemotongan, 2. Bagian perakitan, dan 3. Bagian pengepakan. Selain berisikan jumlah kos ketiga bagian tersebut, akan ada tambahan kos yang dilaporkan berupa kantor Departemen Pengawas Operasi. Nah, di sini ada contoh laporan kos bulanan dari Departemen Pengawas Operasi pada PT Fiona. Departemen Pengawas Operasi, laporan kos bulanan dalam juta rupiah. Laporan bulan Oktober 2009, pimpinan bagian Sigit Sumantri ST. Jenis kos Departemen Pengawas Operasi Produksi, bagian pemotongan, bagian perakitan, bagian pengepakan, dan anggaran aktual dan variansnya dapat dilihat di tabel berikut. Nah, selanjutnya ada tahap 3. Berdasarkan struktur organisasi PT Fiona, Direktur Produksi membawahi 3 departemen, yaitu Departemen Pemeliharaan, Departemen Pengawas Operasi, dan Departemen Pengawas Kualitas Produksi. Masing-masing departemen akan menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Direktur Produksi. Direktur Produksi akan menggabungkan ketiga laporan tersebut dalam laporan pertanggungjawaban Direktur Produksi, ditambah dengan kos kantor Direktur Produksi, dan kemudian diserahkan kepada Presiden Direktur. Nah, ada contoh laporan kos bulanan dari Direktur Produksi pada PT Fiona, Departemen Pengawas Operasi. Laporan kos bulanan dalam jutaan rupiah. Laporan bulan Oktober 2009, pimpinan bagian Dimas Abdurrahman ST, MBA. Nah, jenis kosnya yaitu kos kantor Direktur Produksi, Departemen Pemeliharaan, Departemen Pengawasan Operasi, dan Departemen Pengawas Kualitas Produksi. Anggarannya, total anggaran bulan ini 31.400, sedangkan sampai dengan bulan ini 101.200. Sedangkan aktual bulan ini totalnya 33.850. Sedangkan sampai bulan ini 102.140. Variansnya bulan ini totalnya 2.450 UF. Sampai dengan bulan ini 940 UF. Nah, ini tahap terakhir, yaitu tahap 4. Ini adalah tahapan terakhir dari proses laporan pertanggungjawaban. Semua laporan yang diserahkan oleh para direktur akan digabungkan menjadi satu yang menjadi laporan perusahaan secara keseluruhan. Contoh laporan kos bulanan dari Presiden Direktur. PT Fiona, Departemen Pengawas Operasi. Laporan kos bulanan dalam jutaan rupiah. Laporan bulan Oktober 2009, pimpinan bagian Dimas Abdurrahman ST, MBA. Jenis kos kantor Presiden Direktur, Direktur Keuangan, Direktur Sistem Informasi,
direktur produksi, direktur pemasaran, dan direktur personalia. Anggarannya bulan ini, kos kantor presiden direktur 20.000, direktur keuangan 45.000, direktur sistem informasi 28.000, direktur produksi 31.400, direktur pemasaran 24, direktur personalia 15.000. Sedangkan sampai dengan bulan ini anggarannya di kos kantor presiden direktur yaitu 62.000. Di direktur keuangannya 125.000, direktur sistem informasi 87.000, direktur produksi 101.200, direktur pemasaran 76.000, direktur personalia 54.000. Aktualnya di bulan ini kos kantor presiden direktur 22.000, direktur keuangan 47.000, direktur sistem informasi 27.000, direktur produksi 33.850, direktur pemasaran 22.000, dan direktur personalia 14.000. Sedangkan sampai bulan ini aktualnya kos kantor presiden direktur 64.000, direktur keuangan 122.000, direktur sistem informasi 85.200, direktur produksi 102.140.000, direktur pemasaran 73.000, direktur personalia 52.500. Sedangkan variansnya di bulan ini kos kantor presiden direktur 2.000 UF, direktur keuangan 2.000 UF, direktur sistem informasi 1.000 UF, direktur produksi 2.450 UF, direktur pemasaran 2.000 UF, dan direktur personalia 1.000 UF. Sedangkan sampai dengan bulan ini variansnya yaitu kos kantor presiden direktur 2.000 UF, direktur keuangan 3.000 F, direktur sistem informasi 1.800 F, direktur produksi 940 UF, direktur pemasaran 3.000 F, direktur personalia 1.500 F. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Yang pertama itu ada pusat kos atau yang sering disebut dengan pusat biaya, yang dimana pusat pertanggungjawaban yang inputnya diukur secara moneter namun outputnya tidak. Nah, manajer bertanggung jawab terhadap kos yang berada di wewenangannya. Kos yang tidak dapat ditelusuri secara langsung kepada segmen usaha itu tidak akan menjadi pertanggungjawaban seorang manajer. Yang kedua itu ada pusat pendapatan, yang dimana manajer bertanggung jawab terhadap pendapatan segmen yang dipimpinnya. Pusat pertanggungjawaban yaitu suatu output, yaitu pendapatan diukur secara moneter. Akan tetapi tidak ada upaya formal yang dilakukan untuk mengaitkan input yaitu beban atau biaya dengan si output. Nah, pada umumnya pusat pendapatan merupakan unit pemasaran atau penjualan yang tidak memiliki wewenang untuk menetapkan harga jual atau harga pokok penjualan dari barang-barang yang mereka pasarkan. Ketiga itu ada pusat laba, yang dimana pusat pertanggungjawaban yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan biaya-biaya dan menghasilkan pendapatan, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam sebuah investasi. Dan yang terakhir itu yang keempat, pusat investasi, yaitu suatu pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi untuk menilai kinerja para manajernya berdasarkan pada laba yang diperoleh dan dihubungkan dengan dana investasi. Setiap pusat investasi mempunyai seorang manajer utama dan bertanggung jawab atas setiap unit kegiatan atau program yang terjadi dalam semua divisi yang dipimpinnya. Nah, ada dua metode untuk mengukur kinerja pusat investasi. Yang pertama itu Return on Investment atau ROI, dan yang kedua itu ada Residual Income atau RI. Nah, Return on Investment itu memiliki kelebihan. Yang pertama itu mendorong manajer suatu organisasi untuk memperhatikan hubungan antara penjualan, biaya, dan investasi. Yang kedua itu mendorong seorang manajer untuk lebih menghemat biaya. Yang ketiga itu mencegah investasi yang dipandang berlebihan.
Nah, kelemahannya yaitu mendorong manajer untuk tidak melakukan investasi yang akan menurunkan return on investment, meskipun sebenarnya investasi tersebut menaikkan laba perusahaan secara keseluruhan. Dan yang kedua itu yaitu mendorong manajer untuk memfokuskan laba jangka pendek yang merugikan perusahaan dalam jangka panjang. Nah, yang kedua itu ada residual income. Residual income atau RI adalah sebagai alternatif untuk mengukur prestasi organisasi. Untuk mengukur prestasi organisasi, selisih antara laba organisasi dan kembalian minimum atau minimum required rate of return yang telah ditetapkan. Nah, kembalian minimal adalah presentase tertentu yang dikalikan dengan aktiva organisasi. Kelebihan residual income yaitu manajer pusat investasi cenderung menerima investasi menurut return on investment yang tidak menguntungkan, sehingga tidak diterima walaupun secara keseluruhan menguntungkan, dan memungkinkan penggunaan cost of capital yang berbeda untuk setiap jenis aktiva. Nah, untuk kelemahan residual income yaitu seperti halnya dengan return on investment, residual income juga hanya mendorong pencapaian jangka pendek tanpa memperhatikan pencapaian jangka panjang untuk perusahaannya.